Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Imaduddin Utsman, masyhur pembela masyarakat pribumi, pembela tradisi pribumisasi Wali Songo. Ada satu pertanyaan yang menurut saya bagus untuk saya publikasi di dalam kesempatan ini. Saya menikmati, sebagai orang Jawa asli menikmati pertanyaan ini saya. Pertanyaannya itu, mengapa nasab habaib harus diteliti? Sederhana sekali. Saya jujur saja lebih sulit memikirkan jawaban atas pertanyaan ini untuk konsumsi tamu saya yang basis pemikirannya itu ya basis pemikiran secara umumnya masyarakat, beda dengan menjawab pertanyaan mahasiswa yang bisa dimulai dengan kerangka berpikir logis, juga beda dengan pertanyaan netizen yang sudah mengikuti diskursus ini. Ada banyak kaidah dan lain sebagainya. Ini kan persoalannya pertanyaan orang awam, harus kita pikirkan ini. Ternyata lebih sulit menyederhanakan jawaban untuk orang awam sehingga dia bisa memahami. Ternyata tidak mudah. Tetapi saya mencoba mengawali jawaban ini dengan satu pemaparan yang sederhana, bahwa semua yang mengatasnamakan cucu Nabi dari jalur laki-laki dan pengakuan intisab ke Nabi ini dijadikan untuk legitimasi kepentingan di ruang publik, itu harus diteliti. Yang mengaku cucu Nabi atau berintisab kepada Nabi dari jalur laki-laki tentunya, karena nasab itu memang jalur laki-laki. Kalau perempuan itu kan rahim, jalur rahim. Kalau laki-laki itu jalur nasab, kalau perempuan itu jalur rahim. Saya kira kalau jalur perempuan tidak ada masalah, karena dalam tradisi Arab, dalam tradisi jahiliyah, dalam konteks legitimasi status cucu itu kan, kalau dari ibu lebih bisa demokratis, tidak ada hegemoni, karena semua yang lewat ibu itu cenderung egaliter, tidak bisa dijadikan untuk kapitalisasi nasab untuk kepentingan publik. Karena kalau sudah melalui jalur ibu itu sudah menjadi bagian dari uang masyarakat pada umumnya. Kalau dalam teori Pak Alwi, kalau lewat perempuan itu kan kurang sakral. Bahkan kalau teori Pak Alwi, kalau lewat perempuan sudah dikatakan putus. Sehingga yang cucu Nabi lewat jalur perempuan itu gak usah bingung tes DNA segala, udah dikatakan putus Pak Alwi. Padahal selalu saya katakan nutfah nubuah itu tidak terdistorsi oleh jalur kenasaban saja, tapi bisa lewat jalur rahim. Kalau nutfah nubuah itu ya secara nasab mungkin putus, tapi dalam konteks nutfah nubuah tidak bisa putus. Nutfah nubuah tidak putus. Dan tes DNA sendiri kalau lewat jalur ibu memang agak rumit, tapi kalau lewat jalur laki-laki
menurut pakar DNA itu kalau laki-laki mudah dilacak. Akhirnya dari sini saya mencoba berpikir lebih jauh untuk pendalaman materi lah. Biar tamu ini paham betul tapi dengan bahasa pada umumnya masyarakat. Nah, bukan berarti terbelakang orang ini, karena memang medianya masyarakat itu ya tokoh di masyarakat itu. Medianya masyarakat itu cenderung melalui orang yang dipercaya, sehingga tanpa harus rumit-rumit mengikuti WA atau mengikuti YouTube dan lain sebagainya. Bang, masyarakat itu masih banyak masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan perkembangan lewat sosial media, kecuali anak-anak mereka. Pertama, saya menjawab pertanyaan yang diajukan tadi, mengapa nasab habaib harus diteliti? Karena pengakuan nasab habaib itu dijadikan dasar untuk mempengaruhi ajaran agama. Karena nasab ada banyak halusinasi yang menjadi pembenaran atas nama agama. Kan jadi repot. Nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan, seolah-olah yang disampaikan ini itu bagian dari Al-Quran, bagian dari hadis, bagian dari makalah ulama yang berdasarkan keilmuan. Yang menjadi persoalan kan namanya halusinasi itu kan tidak masuk di perspektif nalar masyarakat awam, bahkan mengajak masyarakat untuk beragama melalui pendekatan halusinasi, kan jadi persoalan ini. Sebenarnya menyampaikan materi agama itu kan tidak harus dengan teks Quran maupun teks hadis. Yang terpenting semangat dari nilai keutamaan Quran dan nilai keutamaan yang ada dari hadis itu bisa disampaikan dengan menguatkan hikmah-hikmah kehidupan yang ditemukan oleh seorang kiai melalui pengalaman-pengalaman. Nah, tetapi yang tidak berbentuk halusinasi, yang betul-betul empiris, rasional, yang betul-betul menguatkan perspektif, tidak bersifat halusinasi. Nah, kalau halusinasi nanti kan tidak mengisi ruang pikiran menjadi penuh, tapi malah mencerabut potensi pikiran manusia. Tidak, kalau mengajarkan agama melalui proses halusinasi itu tidak membuat orang untuk menjadi kuat membangun eksistensinya, tapi malah justru mencerabut akar eksistensi manusia. Jadi beragama bukan untuk menambah keyakinan, pencerahan, pembebasan, tapi malah nanti beragama malah mengkosongkan pikiran seseorang untuk menjadikan agama sebagai media berhalusinasi, berpikiran kosong, dan bahkan lebih memasukkan umat pada ruang yang hampa. Dan yang menjadi persoalan ketika pada ruang kehampaan ini, ketika kemudian diisi oleh doktrin-doktrin yang arahnya untuk memberikan pembenaran pengetahuan tentang keistimewaan orang-orang yang punya nasab yang diandikan dalam sistem klan Ba'alwi ini kan jadi persoalan nanti. Sehingga yang mereka pahami
agama bukan bersumber dari Quran, hadis maupun prinsip-prinsip hikmah-hikmah keutamaan dan kebenaran dari para ulama, tapi yang mereka pahami agama itu ya semua yang tersimbolkan dalam simbol-simbol Bani Ba'alwi, sehingga agama itu ya apa yang keluar dari lisan Bani Ba'alwi. Kalau tidak keluar dari lisan Bani Ba'alwi nanti tidak dikatakan sebagai sebuah ajaran yang benar dan utama. Apalagi ini kemudian didukung oleh beberapa oknum Ba'alwi yang mengatakan pengetahuan, kedalaman terhadap Quran, hadis itu seolah-olah tidak ada gunanya kalau tidak mencintai atau tidak mengikuti thariqah Ba'alwi. Ini kan bukti nyata sudah mencoba menjadikan sistem kenasaban itu mendistorsi prinsip-prinsip keagamaan. Nah, inilah perlunya melakukan penelitian nasab habaib untuk merekonstruksi kembali sistem keagamaan masyarakat yang selama ini sudah mencoba terdistorsi oleh sistem kenasaban. Makanya penelitian tentang nasab habaib ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat penting. Saya mohon para kiai, para ulama untuk ikhlas menangguhkan rasa kecintaan yang selama ini sudah berjalan agar penelitian ini tetap biar bisa lewat. Penelitian ini bisa lewat dan penelitian ini bisa mencoba dikaji, diteliti dengan perspektif keilmuan yang mapan, bukan dengan respon berdasarkan perasaan atau berdasarkan doktrin yang selama ini telah telah membentuk beberapa muhibbin. Nah, biarkan lewat tesis Kiai Imad ini, karena pola-pola distorsi yang saya sebutkan tadi itu yang mengalihkan sistem nilai berbasis kewahyuan dan kenabian dialihkan pada sistem kenasaban untuk menjadi satu wajah baru agama Islam, ini berbahaya sekali. Maka biarkan lewat tesis Kiai Imad ini untuk menyelamatkan agama dari distorsi sistem kenasaban ini. Betul. Ini kalau bukan karena agama, mungkin kita sendiri juga berat untuk menguatkan riset Kiai Imad. Karena jujur saja kita sudah sekian tahun juga bergaul dengan para habaib, sudah sangat akrab, dan memang tega nggak tega melihat beberapa oknum yang sudah mendistorsi sistem ajaran Islam yang selama ini kita yakini dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk dalam sistem perubahan kenasaban, agama berbasis kenasaban. Ini kan luar biasa membahayakan. Alasan kedua mengapa meneliti nasab habaib, karena pengakuan nasab habaib yang dijadikan dasar itu untuk menekan masyarakat, memberikan hal-hal yang terkait dengan kapital yang sering dikenal dengan istilah dawir. Itu yang ngomong seperti ini bukan saya. Dari beberapa habaib sendiri mengakui proses pendawiran itu terjadi di kalangan habaib.
yang telah mereka katakan sendiri, yang dikatakan oleh sebagian habaib sendiri terkait dengan sebagian habaib yang telah melakukan kapitalisasi nasab untuk melalui proses pendawiran itu. Nah, ini kan kasihan masyarakat awam yang terkadang ada beberapa pemaksaan yang itu sudah tidak menjadi rahasia umum, ya, sudah menjadi pengetahuan publik, proses pendawiran dan beberapa pola penekanan yang dilakukan oleh beberapa oknum habaib di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Ini kan kalau nggak diteliti kan repot. Yang ketiga, karena nasab habaib itu dijadikan dasar untuk makar. Oh, mengada-ngada, oh tidak, berapa kali Habib Rizik keluar masuk penjara dan promosi orang-orang terdekat Habib Rizik selalu dalam beberapa ceramah menyebut seolah-olah pemerintah itu zalim terhadap cucu Nabi. Jadi untuk menghipnotis masyarakat, memberikan pembelaan terhadap Habib Rizik sebagai cucu Nabi yang dizalimi pemerintah. Ini kan pola makar dan memakai status kenasaban. Kan luar biasa ini kalau nggak diteliti. Ya, memang seolah-olah rela nggak rela. Karena kasus beberapa oknum, kenapa yang diteliti harus dari akarnya. Nah, kalau akarnya yang nggak diteliti, nanti kurang kuat. Kurang kuat. Karena selama ini dari pihak Robitoh sendiri, secara publik tidak pernah menunjukkan komitmen atau sikap untuk mengingatkan Habib Rizik, notabene sebagai Robitoh yang menaungi sistem kekeluargaan di kalangan Ba'alwi di Indonesia. Robitoh sendiri, bahkan ketua Robitohnya Habib Taufik, nampak sekali kalau pola pikir beliau ini pola pikir Habib Rizik minded, Habib Rizik oriented, sehingga gaya politik Habib Rizik itu menjadi aroma dari refleksi pandangan Habib Taufik, sehingga nampak tercermin dari refleksi beliau bagaimana responnya terhadap aktivis NU, terhadap kiai-kiai yang seolah-olah di atas dan menganggap semua yang di luar klan Ba'alwi adalah kroco-kroco, katakan begitu, karena istilah itu juga muncul dari lisan Habib Taufik. Biar total dan biar seterusnya juga tidak menjadi pembenaran oknum-oknum yang akan melakukan hal yang sama, karena negara kita kan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara imamah yang harus dibentuk melalui klan Ba'alwi. Alasan berikutnya nasab habaib yang perlu diteliti karena dijadikan dasar untuk merendahkan simbol Islam, yaitu ulama. Seolah-olah 70 kiai itu tingkat kemuliaannya itu di bawah Habib yang bodoh dan jahil. Satu Habib yang bodoh dan jahil itu lebih mulia daripada 70 kiai. Ini kan merendahkan simbol Islam. Loh, ulama itu simbol Islam. Meskipun di sana ada ulama su, ada ulama khair, tapi kalau kemudian dibandingkan secara umum, sosok ulama ini kan sudah simbol Islam.
Kiai, namanya kiai di Indonesia itu ya persepsi masyarakat ya sebagai seorang ulama. Meskipun ada tingkatan-tingkatan keulamaan yang disandang oleh seorang kiai, tapi paling enggak kan kiai sebagai mazhirul ummah, penanda umat yang menjadi syiar-syiar Allah. Jadi syiar-syiar Allah itu kan tidak hanya masjid, tidak hanya hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi juga mazhirul ummah ini kan juga bagian daripada penanda risalah, karena al ulama warasatul anbiya. Kalau ini kemudian direndahkan, kan sama halnya merendahkan Islam, dan itu terjadi betul. Nah ini kalau nasab habaib tidak diteliti kan bisa menjadi legitimasi untuk beberapa oknum habaib yang tidak punya kearifan bisa merendahkan kiai, seperti yang terjadi. Kemudian alasan berikutnya, karena nasab dijadikan dasar untuk merendahkan tokoh spiritual pribumi, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan ada oknum habib yang mengatakan kewaliannya itu di bawah Imam Faqih Muqaddam. Kita tahu Syekh Abdul Qadir Jilani itu sudah menjadi simbol keberagamaan masyarakat Nusantara. Tidak hanya orang kota, tidak hanya orang yang bisa membaca kitab, orang yang nggak bisa apa-apa aja nadarnya manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Dengan rasa mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, memohon kepada Allah untuk dikabulkan hajatnya. Ketika hajatnya sudah dikabulkan, mereka kirim doa, membaca tahlil dan membaca manaqib kisah Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan mengundang masyarakat untuk lebih menumpahkan refleksi cintanya kepada kekasih Allah yang dikenal dengan sosok besar mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasan Al-Husaini. Ini seolah-olah kan tidak seberapa dengan Imam Faqih Muqaddam dalam konteks perbandingan kewalian. Lagian mengapa sih harus membanding-bandingkan wali dalam ruang publik? Ini kan sul adab dengan wali Allah. Pangkat habib yang membandingkan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Imam Faqih Muqaddam itu pangkatnya seperti apa sampai banding-bandingkan seorang kekasih Allah? Kalaupun itu perlu disampaikan, ya sampaikan secara internal aja lah dengan santrinya. Itu pun sebenarnya tetap masih tidak berakhlak dengan kekasih Allah, apalagi disampaikan secara publik. Pangkatnya seperti apa? Apakah kemudian menyandang status habib itu kemudian boleh membahas perbandingan kewalian seseorang? Oh, nggak bisa begitu. Nah, makanya perlu diteliti nasab habaib ini, karena banyak kasus yang terjadi. Status habaib ini menjadikan seseorang bisa ketak-ketik, seolah-olah bisa menghakimi, bisa memverifikasi seluruh wali, bahkan tidak akan bisa menjadi wali kalau tidak menjadi muhibbin. Ini kan jadi persoalan juga ini. Jadi kenasaban menjadi satu sistem yang bisa mengintervensi keberagaman seseorang. Oh, ini berbahaya sekali. Makanya saya mohon yang fanatik-fanatik pada habaib ini untuk memahami hal ini demi agama. Biar Islam, nilai-nilai Islam dari sumber kewahyuan, kenabian dan aturos ini tidak terdistorsi oleh klan oknum-oknum yang dari klan Ba'alwi.
kalau sudah terdistorsi dengan sistem kenasaban dari klan Pak Alwi, nanti agama ini jadi agama keluarga, agama nasab. Subhanallah. Mari yang ikhlas untuk melihat perkembangan diskursus kenasaban ini, biar dikaji secara ilmiah, karena ini bagian dari sebuah kegiatan akademik yang akan menyelamatkan keberagaman umat Islam, sehingga dalam sistem keberagaman itu tidak terdistorsi oleh sistem kenasaban. Berbahaya sekali ini. Alasan berikutnya mengapa nasab habaib perlu diteliti, karena selama ini dijadikan dasar untuk menafikan generasi Wali Songo yang tersebar di seluruh Nusantara ini, untuk menafikan seolah-olah Wali Songo nggak punya keturunan, dan itu pun sebenarnya secara isyarat sudah mereka bangun dengan membuat sistem silsilah Wali Songo masuk ke Pak Alwi, tapi di situ nggak ada keturunannya dan nggak ada keterangan dikembalikan kepada masing-masing zuriyah yang ada di Indonesia. Tidak ada keterangan seperti itu. Bahkan diperkuat penjelasan beberapa habaib, kalau Wali Songo nggak punya keturunan. Oh, ini kan kacau, kacau. Saya sebagai masyarakat pribumi asli, saya sebagai orang Jawa asli, melihat ada oknum Habib mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, itu saya tersinggung, karena Wali Songo itu adalah guru para leluhur saya. Bahkan pribumisasi Islam Wali Songo yang diterapkan di Nusantara ini sudah cukup nyaman kita nikmati, kita dalam konteks sebagai masyarakat Jawa. Masyarakat pribumi, masyarakat Jawa ini sudah menikmati prinsip-prinsip pribumisasi Islam yang diterapkan oleh Wali Songo dan keturunannya. Saya sebagai masyarakat pribumi menikmati itu. Saya sebagai masyarakat Jawa itu sudah menikmati pribumisasi Islam. Jujur saja, saya sebagai masyarakat pribumi itu terganggu dengan pola-pola keberagamaan yang berbasis sistem kenasaban yang digaungkan oleh Bani Pak Alwi. Saya terganggu di Nusantara ini, jujur saja, sebagai masyarakat Jawa saya terganggu. Apalagi setelah, memang terganggunya itu setelah kemunculan bocil-bocil di sosial media atau beberapa pendakwah-pendakwah dari Bani Pak Alwi yang ngomongnya itu sangat rasis, menomorduakan pribumi, seolah-olah sepintar apapun nggak boleh melewati mereka. Oh, ini kan kacau ini. Jadi keberagamaan berbasis nasab yang benar-benar menghegemoni dan benar-benar menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang, dan itu diberikan melalui pengetahuan yang akhirnya menjadi common sense melalui proses-proses doktrinasi yang tidak sehat, yang kemudian lahir para muhibin itu. Kemudian alasan lain nasab Wali Songo perlu diteliti, karena selama ini itu nasab ini itu untuk merendahkan atau membuat kelas tertinggi jauh di atas pribumi. Tadi juga sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir ini, seolah-olah nasab itu memaksa orang harus percaya. Jika tidak percaya, dikatakan tidak dapat syafaat, dikatakan akan dapat laknat, nggak percaya nasab habaib, bahkan pernah ada yang mengatakan matinya mati kafir. Oh, naudzubillah min dzalik. Ini kan sistem kenasaban yang betul-betul mendistorsi keberagamaan yang berbasis kewahyuan, kenabian, dan aturos. Maka riset keimat itu sangat penting. Arus deras masyarakat yang menggugat Bani Pak Alwi untuk melakukan tes DNA itu juga sangat penting. Karena ada banyak distorsi melalui sistem kenasaban, mendistorsi sistem keberagamaan yang berbasis kewahyuan, kenabian, dan aturos ini, itu betul-betul dirasakan masyarakat.
Maka gelombang besar masyarakat ini betul-betul menuntut Habib untuk tes DNA. Karena masyarakat mayoritas itu sudah sangat terganggu. Meskipun secara organisatoris PBNU tidak terlibat dalam kesadaran masyarakat ini. Masyarakat betul-betul sadar karena kondisi fenomena yang mereka rasakan secara langsung, dan kemudian didukung ketulusan Kiai Imad untuk bersama masyarakat luas yang telah merasakan sistem kenasaban yang sangat mengganggu keberagamaan berbasis kewahyuan dan kenabian serta aturas ini, juga didukung ketulusan para ilmuwan dari BRIN, dalam konteks ini direpresentasikan oleh Mas Sugeng, untuk betul-betul memberikan pencerahan kepada masyarakat. Juga didukung oleh Prof. Manahem Ali dalam kajian filologinya. Ini juga sangat mencerahkan, sehingga apa yang dirasakan masyarakat secara umum, gelombang kekecewaan masyarakat terhadap habaib karena banyak distorsi yang mereka lakukan melalui sistem kenasaban yang mengganggu keberagaman masyarakat Nusantara ini, masyarakat Indonesia ini, yang selama ini telah menikmati teks kewahyuan, menikmati teks kenabian, menikmati teks aturos. Tiba-tiba ada sistem kenasaban yang masif, yang memaksa umat Islam untuk percaya melalui doktrin-doktrin mereka di sosial media. Akhirnya gelombang deras, nggak bisa dibendung oleh siapapun. Kiai Imad, Prof. Manahem Ali, Mas Sugeng itu kan sebagai fenomena yang mencoba menemani kegelisahan masyarakat, kesedihan masyarakat yang terganggu, fenomena sistem kenasaban yang memasuki ranah keberagamaan yang selama ini sudah berlangsung lama melalui proses pribumisasi Islam yang diajarkan oleh Wali Songo dan para zuriyahnya. Saya sebagai masyarakat Jawa sangat menikmati pribumisasi Wali Songo yang diteruskan oleh para zuriyahnya. Saya, masyarakat Jawa yang lainnya, sangat menikmati itu. Karenanya penelitian Kiai Imad, kajian-kajian akademik tentang sistem kenasaban, apakah memang memiliki hubungan dengan Nabi, sistem kenasaban Bani Ba'alwi selama ini, kalau betul-betul iya dari kajian ilmiah harus bagaimana, kalau tidak harus bagaimana. Ternyata simpulannya tidak ada hubungannya dengan yang berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada hubungannya dari seluruh kajian itu, ya akhirnya masyarakat sekarang ini lega merespon habaib tidak terlalu sakral, sudah lega. Makanya sudah nggak bisa dibendung lagi, kesadaran masyarakat sudah nggak bisa dibendung lagi. Nah, itulah alasan mengapa nasab habaib perlu diteliti. Itu saya sampaikan kepada tamu saya. Akhirnya memahami. Nah, tapi mohon maaf, menjelaskan secara sederhana seperti ini ternyata nggak gampang ya. Menjelaskan kepada masyarakat secara sederhana begini nggak gampang. Ternyata sulit juga. Jadi tidak mesti sesuatu yang sederhana itu mudah. Terkadang justru yang sederhana itu lebih sulit daripada sesuatu yang bersifat konseptual. Terima kasih, semoga bermanfaat.